Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pelajaran BTQ hari ini akan membahas Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang menyantuni kaum du'afa. Namun sebelum itu, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Taqabbal bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Baik anak-anak, kita akan membaca Quran surat Al-Isra ayat 26. Saya membaca, anak-anak mendengarkan dan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan. Anak-anak, kita akan membahas hukum bacaan tajwid di Quran surat Al-Isra ayat 26. Wa ati dzal qurba, al bertemu dengan qaf, idhar qamariyah. Haqqahu wal, hak domir bertemu dengan selain alif dan hamzah atau hamzah, maka termasuk bacaan mad silah qasirah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Wal miskina, al bertemu dengan mim, termasuk bacaan idhar qamariyah. Wa banas sabili, al bertemu dengan sin, termasuk bacaan idgham syamsiyah. Wala tubadzir tabdzira, ada huruf qalqalah di tengah-tengah, maka termasuk qalqalah sughra. Tabdzira, dhi mat tabi'i, ra mat iwad. Alasannya karena ada fathatain, dibaca fathah karena waqaf. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Inna termasuk bacaan gunnah. Al-mubadzirina, al bertemu dengan mim, idhar qamariyah. Kanu ikhwana, mat jaiz munfasil, karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Asyayatin, al bertemu dengan shin, idgham syamsiyah. Asyayatin, mat arid disukun karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Andai kata wasol di lafadz asyayatin, maka termasuk bacaan mat tabi'i. Karena waqaf, maka termasuk bacaan mat arid disukun.
Wa kana syaitanu, al bertemu dengan shin termasuk bacaan idgham syamsiyah. Li rabbihi kafura, domir bertemu dengan selain alif atau hamzah maka termasuk bacaan mad silah qasirah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kafura, ra termasuk bacaan mad iwad karena ada fathatain dibaca fathah karena waqaf. Anak-anak, sekarang isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan dan menunaikan hak buka kurung, berzakat, sedekah, infak dan lain-lain kepada keluarga yang dekat, orang miskin, musafir, atau orang yang dalam perjalanan. Artinya kita dianjurkan untuk berzakat, sedekah dan infak. Ya, nomor 2, dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum du'afa seperti orang miskin, orang terlantar dan juga orang-orang yang dalam perjalanan. Artinya berbuat baik yaitu kita ngasih bantuan, ngasih uang dan sebagainya. 3 hak lainnya yang harus ditunaikan adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain. Saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun. Ya, kita nyambung silaturahim. Hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni qati'a rahimah, orang yang memutus tali silaturahim. 4, selanjutnya Allah SWT memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Islam mengajarkan kita kesederhanaan sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak berlebihan. Nah, ketika kita punya uang jangan dihambur-hamburkan, digunakan sebaik-baiknya, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan saja. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang pertama, berusaha menjadi seseorang yang dermawan. Dermawan itu suka memberi, tidak pelit. Nomor 2, memperbanyak sedekah, infak dan lain-lain. Kalau kita memperbanyak sedekah, infak, pergi ke masjid, pergi mushola, kita ngasih infak. 3, dalam hidup di dunia ini tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kaum yang miskin. Semua kedudukannya sama, baik yang miskin maupun yang kaya. Tidak boleh mendiskriminasikan atau memarginalkan orang yang miskin. 4, meninggalkan gaya hidup boros, karena orang yang melakukan pemborosan adalah saudaranya setan. Jangan terlalu boros. 5, tidak menghambur-hamburkan harta dan membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Jangan menghambur-hamburkan harta, ya kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan semua dibeli atau diborong. Dan yang terakhir, hidup sederhana dan bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Baik anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan atau mengimplementasikan dari isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hidup di dunia ini bisa bahagia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.